Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Yansi Makanmoy dengan NIM 3422328, Prodi Teknik Konversi Energi, jurusan Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses kerja pembangkit listrik tenaga gas dan uap atau PLTGU, mulai dari tahap awal hingga tahap proses akhir pembangkitan listrik. Langsung saja. Baik teman-teman, seperti yang kita tahu, PLTGU merupakan pembangkit listrik yang menggabungkan siklus gas dan siklus uap dalam satu sistem terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi pembangkit energi listrik. Proses pembangkitan dimulai dari pemanfaatan energi kimia, bahan bakar gas yang diubah menjadi energi mekanik pada turbin gas. Kemudian, panas sisa dari gas buang dimanfaatkan kembali untuk menghasilkan uap yang akan menggerakkan turbin uap. Proses awal dimulai dari udara atmosfer yang masuk melalui saluran air intake menuju kompresor pada unit turbin gas. Udara ini kemudian dikompresi sehingga tekanannya meningkat secara signifikan. Udara bertekanan tinggi tersebut selanjutnya dialirkan menuju namanya ruang bakar atau di kombuster. Pada saat yang bersamaan, bahan bakar yang berupa gas alam dialirkan melalui fuel gas control atau valve menuju burn type low atau NOx untuk dicampurkan dengan udara bertekanan. Di dalam kombuster terjadi proses yang namanya pembakaran yang terkontrol sehingga menghasilkan gas panas yang bersuhu dan bertekanan tinggi. Gas panas hasil pembakaran kemudian diarahkan menuju turbin gas. Ketika gas panas melewati sudut-sudut turbin, energi panas dan tekanan gas diubah menjadi energi mekanik berupa putaran poros turbin. Poros ini terhubung langsung dengan generator sehingga putaran turbin gas menghasilkan energi listrik. Sebagian energi mekanik juga digunakan untuk menggerakkan kompresor yang berada satu poros dengan turbin gas tersebut. Setelah melewati turbin, gas buang masih memiliki temperatur yang sangat tinggi, sehingga tidak langsung dibuang ke atmosfer. Gas buang dari turbin gas kemudian dialirkan menuju Heat Recovery Steam Generator atau HRSG. HRSG sendiri atau Heat Recovery Steam Generator berfungsi untuk memanfaatkan panas sisa gas buang guna untuk menghasilkan uap tanpa pembakaran tambahan atau dengan pembakaran tambahan yang kita sebut biasa supplementary firing ya jika diperlukan. Di dalam HRSG, gas buang mengalirkan melalui beberapa bagian utama yaitu seperti economizer, evaporator, dan juga superheater. Air pengisi yang telah dipanaskan sebelumnya dialirkan ke economizer untuk dinaikkan suhunya. Kemudian masuk ke evaporator untuk diubah menjadi yang namanya uap jenuh. Dan selanjutnya ke superheater atau pemanas yang bertekanan yang sangat tinggi untuk menghasilkan uap panas lanjutan dengan temperatur dan tekanan yang sangat tinggi. Uap panas lanjut yang dihasilkan dari HRSG kemudian dialirkan melalui steam control valve menuju turbin uap. Ketika uap bertekanan tinggi ini melewati sudut-sudut turbin uap, energi panas uap diubah menjadi energi mekanik berupa putaran poros turbin. Poros turbin terhubung dengan generator sehingga langsung menghasilkan energi listrik tambahan. Dengan demikian, satu sistem PLTGU menghasilkan listrik dari dua sumber energi, yaitu dari turbin gas dan juga turbin uap, seperti namanya PLTGU, pembangkit listrik gas dan uap, yang bekerja secara berurutan dan saling melengkapi. Setelah melewati turbin uap mengalami yang namanya penurunan tekanan dan temperatur sehingga berubah menjadi uap basah. Uap ini kemudian diarahkan menuju kondensor. Di dalam kondensor sendiri, uap akan didinginkan menggunakan air pendingin atau biasa kita pakai air laut atau sungai yang selebihnya untuk air didinginkan.
Biasa juga air pendingin tersebut berasal dari sistem pendingin utama. Pada proses pendinginan ini, uap yang mengembun menjadi air kondensat. Air kondensat ini akan dikumpulkan di hot wheel dan kemudian dipompa kembali oleh kondensat pump menuju sistem pemanas air pengisi. Air di kondensat yang telah dipompa selanjutnya akan dialirkan melalui derator untuk menghilangkan kandungan gas terlarut seperti oksigen dan karbon dioksida yang dapat menyebabkan korosi. Di derator, air pengisi pompa oleh feed water pump, atau kalau di Torasa kemarin dibilangnya water feed pump, menuju ke HRSG kembali melewati economizer, evaporator, dan juga superheater, sehingga siklus uap berulang secara terus-menerus. Sementara itu, gas buang yang telah melewati HRSG dan mengalami penurunan temperatur kemudian akan dibuang ke atmosfer melalui exhaust stack. Kemudian dari bypass stack juga disediakan untuk mengalirkan gas buang langsung ke cerobong tanpa melewati HRSG lagi dalam kondisi tertentu, seperti saat startup atau pemeliharaan. Nah, itu semua merupakan proses di dalam PLTGU yang dikendalikan oleh sistem kontrol untuk memantau tekanan, temperatur, aliran, dan juga level air pada setiap peralatan utama. Katup kontrol, sensor tekanan, sensor temperatur, serta sistem proteksi bekerja secara terpadu untuk memastikan pembangkit beroperasi secara aman, efisien, dan juga andal. Dengan memanfaatkan panas dari turbin gas untuk menghasilkan uap bagi turbin uap, PLTGU memiliki efisiensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan pembangkit konvensional kombinasi dua siklus lainnya. Kombinasi dua siklus ini menjadikan PLTGU menjadi salah satu jenis pembangkit listrik yang sangat efisien dan ramah lingkungan dalam sistem ketenaga listrikan modern. Baik, itu saja sekian dari penjelasan PLTGU dari awal hingga akhir. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya, terima kasih.